Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arifah Nasution, NIM 19205087 dari PGMI 3. Di sini saya akan menjelaskan sumber dan media pembelajaran tematik SDMI. Pertama adalah sumber pembelajaran tematik SDMI. Pada dasarnya, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar. Sumber belajar menurut Anita adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Sedangkan menurut Yusuf, bahwa sumber belajar merupakan segala jenis media, benda, data, fakta, ide, manusia, dan lain-lainnya yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Macam-macam pembelajaran tematik di SMI beserta penjelasannya. Pertama ialah manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Penerapannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khususnya sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula, seperti guru, dosen, motivator, konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Kedua kelompok yaitu manusia atau yang tidak dipersiapkan secara khususnya untuk menjadi seorang narasumber atau pemateri, tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan para kepala dinas. Yang kedua ialah e-book. Keberadaan e-book adalah buku elektronik dimulai ketika jaringan internet sebagai kebutuhan masyarakat di era industri 4.0 ini. E-book adalah buku cetak versi elektronik yang dapat dibaca dengan menggunakan teknologi seperti laptop, komputer, Android, dan tabel. Dan yang ketiga ialah perpustakaan digital. Perkembangan teknologi jaringan dan digital juga ikut berpengaruh terhadap munculnya konsep perpustakaan atau digital library. Dan yang terakhir ialah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi dua kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sejenisnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi belajar diantaranya lingkungan museum, momen, kebun binatang, kebun bunga, dan sejenisnya. Dan yang kedua ialah media pembelajaran tematik. Media pembelajaran tematik inilah salah satu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Permasalahan yang dimungkinkan sangat berat ialah malas untuk belajar lagi. Guru yang sudah sangat sulit untuk menangkap daya serap. Apa yang dimaksud dengan tua? Adapun pembagian media-media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik SDMI berikut macam-macam media. Yang pertama ialah buku cetak, dan yang kedua ialah WVAP, yang ketiga ialah komik, dan yang keempat ialah PowerPoint, dan yang kelima ialah YouTube. Baiklah, itulah media-media yang dapat digunakan di dalam pembelajaran tematik SDMI. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa sumberan media pembelajaran tematik ini merupakan segala sesuatu informasi yang diperoleh dari orang yang ahli maupun paham tahu beda fakta dan lingkungan, sehingga dapat dijadikan bahan untuk membantu peserta didik belajar. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.